Lalu bagaimana kekuatan kedua calon? Dan informasi terkini dari Amerika Serikat kita akan berbincang dengan dosen di Loyola University Chicago, ada Ratri Istania, dan juga peneliti CSIS Nuri Oktariza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Okta. Halo Mbak, dari Ohio, Amerika Halo, Serikat. selamat sore Mas. Selamat sore. Baik, kita ingin ke Amerika Serikat terlebih dahulu Mbak. Sejauh ini analisa Anda seperti apa? Karena kita tinggal menghitung jam untuk menentukan siapa nanti yang duduk di Gedung Putih. Iya, saya kira untuk analisa sebenarnya saya tidak ingin mendahului pollster-pollster sendiri juga ya, karena mereka sangat berhati-hati tidak ingin mengulangi kesalahan di 2016. Tapi sementara waktu, seperti halnya sudah dirilis pada tanggal 31 Oktober kemarin, New York Times itu mengatakan bahwa Biden akan mendapatkan electoral college lebih banyak daripada Trump, misalnya 212 berbanding di sini berapa sini 125. Akan tetapi seperti 35-8 itu adalah satu blok poster yang terkebuka di Amerika Serikat di bawah pimpinan Nate Silver. Mereka mengeluarkan perhitungan perbandingannya tanggal 31 dan tanggal 2 November kemarin bahwa peluang Trump itu 10-100, Biden 90-100 pada tanggal 31 Oktober, dan terlihat perbedaan sekarang karena perhitungan belum yang tanggal 3 ini belum dimulai. 10-100 dan 89-100 masih ke Biden ini tampaknya nih. Tapi kita harus lihat turnout vote yang pada tanggal 3 ini seberapa banyak, karena tidak bisa dipastikan dan penghitungan ini akan berjalan mungkin lama kali ya. Nah, kalau kita melihat hari ini tampaknya seluruh katakanlah aktivitas masyarakat di sana mereka mulai berhati-hati, takut terjadi kerusuhan, sudah antisipasi begitu. Nah, Anda melihat sekarang seperti apa suasana politik khususnya di akar rumput di masing-masing kedua pendukung ini? Saya pikir ini memang Amerika sedang mengalami cobaan yang agak berat ini untuk masalah demokrasinya mereka. Saya perhatikan di kota yang tempat saya tinggal kira-kira 15 menitan dari kota downtown Chicago ya. Kawasan bisnis itu sudah ditutup semua. Artinya bukan ditutup begitu saja, tapi sudah ditempeli oleh board gitu untuk melindungi dari kerusuhan. Saya juga dapat laporan seperti di Washington DC dan New York City juga seperti itu. Jadi Amerika ini sedang bersiap-siap untuk menghadapi yang paling buruk mungkin dalam sejarah demokrasi mereka. Oke, Mbak Ratri, apa sih sebenarnya yang membuat pergeseran suara beramai-ramai mungkin dari Partai Republik maksud kami, kemudian saat ini mendukung calon dari Partai Demokrat? Apa sebenarnya faktor apa yang membuat perubahan ini begitu signifikan? Ada beberapa hal yang banyak poster ataupun political pundit ya, mereka menyampaikan bahwa terjadi pergerakan seperti halnya demografi. Apalagi sekarang pada saat pandemi seperti ini, orang-orang yang anak muda, terutama yang bekerja di kawasan perkotaan, situ itu biasanya banyak yang dihuni oleh Demokrat ya, mereka pindah ke kota-kota lain. Seperti halnya bisa terjadi, perhatikan di Texas, banyak anak-anak muda yang datang ke sana dan mereka kebetulan mungkin ya, karena mereka umurnya 18-36 itu mereka memilih Demokrat. Itu bisa merubah peta electoral college nantinya di daerah-daerah yang tadinya merah menjadi biru. Bisa jadi juga seperti suburban women voters yang tadinya memilih Trump pada tahun 2016, mereka sekarang banyak yang berpindah kepada Biden karena retorika Trump yang cenderung misoginis misalnya. Kemudian untuk untuk laki-laki college degree, perempuan dengan college degree, mereka juga terdapat kenaikan untuk berpihak kepada Biden. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke CSIS, Mas Nuri Oktariza. Kalau menurut dari analisis CSIS sendiri, bagaimana kekuatan antara Biden dengan Donald Trump, walaupun memang sekarang sudah ada prediksinya. Donald Trump sejauh ini masih diprediksi sekitar peluangnya 10%, sementara Joe Biden 90%. Ya, memang kalau kita lihat hasil polling terakhir ya tanggal 2 November ini itu menunjukkan bahwa Biden unggul sekitar 6-8% gitu. Ini saya catat Biden dapat 52%, sementara Trump itu ada di 44%. Dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratri ya, ada beberapa swing state atau yang biasa disebut battleground state
di mana setiap kandidat itu akan berebut suara di situ gitu. Dan di Amerika ini saya kira ada sekitar 7 sampai 8 battleground state. Tapi as it stands today itu Joe Biden itu unggul di 6 state. Itu ada di Arizona, kemudian di Florida, di Pennsylvania, kemudian dia juga unggul di Wisconsin dan juga di North Carolina. Sementara Donald Trump itu untuk saat ini itu unggul tipis di Ohio dan juga unggul kurang dari 1% itu di Iowa. Jadi kalau kita kalkulasikan dari total 7-8 battleground state ini, itu 6 dimenangkan oleh Biden dan 2 oleh Donald Trump gitu. Nah kalau tren ini tetap bertahan hingga besok, maka saya kira peluang Biden lebih besar ya untuk menjadi presiden Amerika ke depan. Mas Okta, Ya. ini menarik ketika Mas Okta menjabarkan adanya pergerakan suara. Lumbung suara Trump mana yang dicaplok oleh Biden, Mas? Karena kita tahu meskipun modal ketenaran, tapi kuncinya tetap di Dewan Elektoral kan di sana, Mas. Lumbung suara mana, Ya. Mas? Yang diambil ini karena apa faktor yang bisa mengungguli ini? Oleh Biden apa oleh Trump? Biden yang mengambil suara Trump. Oke, saya kira di banyak state yang dulunya dimenangkan oleh Trump ya, terutama di apa yang sering disebut sebagai Rust Belt State itu di bagian Midwest Amerika, itu sekarang dimenangkan oleh Joe Biden. Salah satunya itu Wisconsin. Wisconsin itu pada tahun 2016 itu dengan sangat mengejutkan itu dimenangkan oleh Donald Trump ya, sementara hasil polling bahkan H-1 menjelang pemilihan itu menunjukkan Hillary Clinton unggul di situ gitu. Tapi untuk tahun ini itu Biden unggul 7,4% di Wisconsin. Kemudian juga di negara bagian Ohio di mana Donald Trump itu unggul cukup jauh di tahun 2016. Tapi untuk tahun ini itu keunggulannya hanya 2% saja gitu. Dan juga untuk tadi yang saya sebutkan Iowa itu per hari ini itu keunggulannya itu di bawah 1%. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di 2016, Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat memang ada di posisi yang lebih baik gitu. Walaupun memang Hillary Clinton itu ada di keunggulan 3% ya di tahun 2016, dia unggul secara popular vote, tapi karena dalam perhitungan electoral college-nya dia kalah sehingga Trump yang menjadi presiden gitu. Tapi untuk tahun ini itu keunggulannya itu lebih besar gitu. Nah dalam konteks pemilu di Amerika, kalau keunggulan udah lebih dari 5% itu kadang disebut landslide victory. Jadi, Mas, kalau seandainya baik siapapun itu yang menang, baik Biden ataupun Trump menjadi pemenang, apa efeknya katakanlah ke luar negeri sendiri, di luar Amerika dan juga termasuk Indonesia khususnya? Pengaruhnya seperti apa? Ya, saya kira antara Demokrat dan Republik itu memiliki pandangan yang berbeda dalam hal politik luar negeri. Kalau di Demokrat kita kenal misalnya Presiden Obama itu cenderung bersikap katakanlah ramah, terutama untuk dunia Muslim. Dan juga kita tahu misalnya Presiden Obama pernah lama tinggal di Indonesia sehingga itu menciptakan suatu sentimen tersendiri buat masyarakat Muslim dan juga masyarakat Indonesia khususnya untuk memiliki asosiasi ya terhadap Amerika Serikat. Nah Trump kan maju dengan slogan Make America Great Again. Jadi fokusnya itu adalah politik domestik sebetulnya. Dan dia juga banyak mengkritisi misalnya apa yang terjadi politik dagang antara Amerika dan Cina. Kemudian juga dia cenderung hostile dan agresif terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah. Sehingga itu menunjukkan corak politik luar negeri yang berbeda sekali gitu loh. Dan buat pemilih buat orang-orang di luar negeri, tentu Biden saya kira akan banyak melanjutkan legacy yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Obama ya. Karena bagaimanapun dia adalah wakil presiden Obama dan sekarang maju menjadi calon presiden gitu. Dan juga maju dengan banyak kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan oleh Obama untuk dilanjutkan kembali. Baik, Mas Okta sesaat lagi Mas ketika calon petahana dengan rivalnya Biden. Siapa yang paling Anda jagokan dan menguntungkan Indonesia? Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa. Pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres Amerika Serikat hanya hitungan jam. Ya, 3 November pagi hari waktu setempat atau sore nanti pemirsa waktu Indonesia, tempat-tempat pemungutan suara akan mulai dibuka. Reporter TV One Yandri Subakti memiliki laporannya langsung dari New York, Amerika Serikat.
Di Amerika Serikat ini berbeda untuk jam operasionalnya, jam bukanya maupun jam tutupnya. Sementara itu di kota New York ini akan dibuka pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam atau sekitar 9 jam lagi. Namun demikian untuk pemilihan awal di kota New York maupun di negara bagian New York ini sudah dilakukan 1 minggu yang lalu. Dan ini adalah yang merupakan yang pertama kalinya. Hal ini untuk mengurangi adanya antrian yang panjang, terutama saat ini di kota New York maupun di Amerika Serikat ini sedang berusaha untuk mengendalikan COVID-19. Dan memang dari data statistik yang diperoleh ini terbukti bahwa pemilihan awal maupun kesempatan untuk memberikan kemudahan kepada para pemilih di Amerika Serikat ini direspon luar biasa sekali. 1 minggu sebelum pelaksanaan besok ini sudah terkumpul surat suara ini separuh lebih banyak dibanding dengan jumlah total surat suara pada pemilu tahun 2016. Ini antusiasnya luar biasa sekali. Jadi untuk pelaksanaan besok yang secara keseluruhan di TPS-TPS ini bisa dikatakan hampir tinggal sekian persen lagi atau kurang dari 50% lagi. Namun demikian ini juga sangat berarti sekali akan mempengaruhi hasil dari nantinya siapa yang akan memperoleh kepercayaan menjadi presiden selanjutnya. Hingga saat ini kami himpun informasi di beberapa dari surat suara yang masuk, terutama di negara-negara state seperti di Florida ini perolehan suara antara Donald Trump dan Biden ini cukup berimbang karena di negara bagian Florida ini merupakan salah satu negara bagian yang cukup punya peran ataupun menentukan akan kemungkinan besar siapa yang akan terpilih ataupun memperoleh electoral vote yang paling banyak. Dan juga diperkirakan nanti setelah ditutup TPS-TPS serentak di seluruh kota Amerika Serikat ini nanti kemungkinan untuk perhitungan suara ataupun hasil akhir dari perolehan suara ini kemungkinan akan diperlukan waktu yang cukup panjang. Mungkin tidak bisa diketahui secara langsung besok, namun mungkin bisa minggu atau beberapa minggu kemudian karena ada beberapa kendala, yaitu warga Amerika Serikat yang memilih dengan mengirimkan melalui pos ini akan menunggu sampai tenggat waktu yang telah disepakati untuk kemudian dihitung bersama dan baru kemudian akan ditentukan siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Untuk sementara ini di kota New York aman terkendali, namun beberapa ataupun hampir sebagian besar di tempat-tempat bisnis perkantoran ini kaca-kaca jendela dilindungi ataupun ditutup dengan papan triplek. Hal ini untuk mengantisipasi agar nantinya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti aksi protes yang disertai dengan aksi kekerasan ataupun penjarahan ini tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar. Ya, dari laporan Yandri Subekti tadi kita ketahui bahwa tampaknya antusiasme dari masyarakat di Amerika sana begitu besar sekali ya. Buktinya sudah lebih dari 50% surat suara yang dikumpulkan. Nah, saya ingin ke Mbak Ratri. Mbak Ratri, biasanya butuh waktu berapa lama ini hasilnya bisa firm ataupun bisa diumumkan secara resmi soal kemenangan ya? Untuk kemenangannya, apalagi ini masa yang luar biasa bagi Amerika ya, karena kita semua mengalami pandemi. Agak susah juga untuk menentukan kapan perhitungan itu akan bisa menghasilkan yang decisive ya, atau yang jelas. Karena setiap negara bagian ini perlu diketahui oleh pemirsa juga memiliki batas waktu yang berbeda-beda. Ada seperti Wisconsin yang surat suara itu harus stempelnya dari misalnya yang dikirimkan dengan mail. Sampai itu saat harus ini dari hasil quick count bagaimana Mbak Ratri? Apakah sudah menunjukkan hasil? Dari hasil poster-poster itu memperlihatkan bahwa memang Biden masih lebih unggul ya. Tapi kalau kita itu tidak bisa kita tentukan karena apa, Mbak? Di sini kita harus melihat bahwa yang melakukan early voting itu kebanyakan Demokrat. Sedangkan yang sekitar 80% pemilih Trump itu mereka menyatakan bahwa mereka akan memilih pada saat
dibukanya bilik pemilihan pada tanggal 3 November itu. Mbak Jadi Ratri. konstelasi itu akan sangat menentukan. Oke, konstelasinya akan sangat dinamis. Tapi menarik juga ketika kita berkaca 4 tahun yang lalu. Trump versus Hillary. Semua polling, jajak pendapat yang sifatnya sementara menunjukkan bahwa Hillary unggul. Tapi nyatanya Republik yang menang. Trump yang mengejutkan warga Amerika Serikat waktu itu. Oke. Apakah itu bakal kejadian lagi sekarang, Mbak Ratri? Jadi kembali lagi kita harus memperhatikan bahwa pemilu di Amerika Serikat itu sangat berbeda, Mas Dita. Karena di Amerika Serikat itu bukan popular vote seperti di Indonesia itu one man one vote, tapi di Amerika Serikat itu ditentukan berdasarkan electoral college. Artinya di setiap negara bagian itu ada sejumlah elektorat yang nanti akan memberikan suaranya dan memilih presiden, bukan kebajakan. Jadi itu untuk menghindari, jadi sejarahnya itu untuk menghindari tirani dari mayoritas. Yang diinginkan adalah representasi. Itulah Amerika dengan eksperimen sistem pemilu mereka. Artinya banyak suara nanti yang bisa terbuang apabila pemenang dalam satu negara bagian itu akan mengambil seluruh suara dari elektorat atau electoral college itu. Itu yang akan menentukan dan itu akan memberikan perbedaan yang sangat tajam dari pemilu Amerika dan Indonesia. Tapi kalau dilihat, kalau berkaca dari kasus Hillary Clinton pada saat itu bahwa Hillary dinyatakan tampaknya akan menang unggul dari Donald Trump. Tapi ternyata hasil akhirnya semua menjadi terkejut. Ternyata Donald Trump lah yang menang. Nah, Apakah- itu ada prediksi yang mungkin meleset. Kalau pollster sendiri, saya kira mereka tidak salah ya untuk memprediksi bahwa Hillary Clinton itu menurut popular vote dia itu menang sekitar 3 juta suara dibandingkan Trump. Karena polls itu kan hanya memotret satu saat saja, dia snapshot. Jadi pada saat itu ketika para partisipan atau responden itu ditanya siapa yang akan menjadi presiden, mereka dengan saat itu saja menyatakan bahwa ini yang akan saya pilih. Tapi itu belum tentu karena terjadi pergerakan dan perbedaan itu kan terjadi setiap waktu. Nah, ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan kalau menurut political science itu adalah soal-soal yang fundamental. Artinya ada yang tidak terbaca dari polls itu sendiri. Satu mungkin yang bisa diperhatikan adalah bagaimana pada saat itu pemilih-pemilih Demokrat merasa bahwa sudah tenang ketika melihat hasil polls atau hasil survei menyatakan bahwa Hillary Clinton yang akan menang. Pada akhirnya mereka memilih, daripada saya pergi ke tempat pemilihan umum, toh sudah jelas Hillary Clinton akan menang, saya tinggal di rumah. Itu salah satu faktor yang ingin sekali dihindari sekarang, dan terjadi mobilisasi voters besar-besaran di Amerika Serikat ini yang menginginkan untuk vote itu matter. Saya harus keluar. Oke, Mbak Ratri, sore hari ini apakah sore hari ini tadi diinformasikan bahwa sore hari waktu Jakarta ini sudah akan dilakukan pemungutan suara. Apakah sudah dilakukan? Sudah dimulai? Mengingat sudah waktu sore di Jakarta? Di sini masih gelap. Di sini masih jam 4.40 pagi. Nanti jam 7.30. Oke, kita ke Mas Okta. Mas Okta, salah satu topik yang paling berpengaruh bukan hanya untuk Amerika sendiri tapi bisa imbasnya ke Indonesia, yakni perang dagang Amerika dengan Cina yang kabarnya menjadi penentu juga siapa yang akan unggul, yang menjadi pemenang. Menurut Anda apakah ini bisa jadi tensi perang dagang yang sangat menentukan langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh Biden dan juga Trump, Mas Okta? Ya, tentu itu dalam hal tertentu akan sangat menentukan ya. Cuman kan masalahnya sekarang isu perang dagang dan juga politik luar negeri itu tidak terlalu muncul di masa kampanye kali ini gitu, karena kedua kandidat dan juga saya kira pemilih Amerika itu sangat terimbas oleh adanya COVID-19 ini, sehingga majority dari seluruh diskusi wacana-wacana yang berkembang di publik Amerika itu adalah soal COVID-19. Bagaimana mereka bisa mengatasi problem itu, karena per hari ini aja itu udah lebih dari 9 juta kasus di Amerika, tertinggi di dunia, dan juga lebih dari 200.000 orang-orang Amerika itu meninggal karena COVID. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa menjelang pemilu ini juga ada semacam social unrest atau kerusuhan sosial di Amerika terkait kasus George Floyd. Yang saya kira itu juga cukup membentuk ya arah dari diskusi pemilu di Amerika gitu, dan kerusuhan itu terjadi di banyak negara bagian, sehingga isu-isu politik luar negeri itu menjadi kurang tercover gitu dalam pemilu kali ini, Mas dan Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Mas Nuri Oktariza dan juga Mbak Ratri atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore waktu Jakarta.